Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Senang sekali saya kembali bisa mengisi seri cinta, dan ini adalah seri cinta ke-157, di mana saya sudah memulainya sejak awal pandemi. Itu saya mengisi di Instagram setiap Senin malam, dan waktu itu cinta adalah singkatan dari cerita inspiratif Nampol Twimers Asik, di mana saya berbicara dengan para Twimer. Di malam hari ini saya akan menceritakan, ini banyak sekali yang WA, yang kirim DM di Instagram, menanyakan keadaan, bagaimana kesembuhannya. Dan saya mau berterima kasih dulu di awal sharing ini kepada 6.503 follower di Instagram. Itu saya dapat bintang dari Instagram. Cuma bintang doang sih, nggak ada apa-apa ya. Tapi itu mungkin selamat malam Sis Devi dari Medan. Senang sekali, dan juga berterima kasih kepada keluarga di Yayasan Damasuka Indonesia yang sudah begitu sangat peduli terhadap saya. Beberapa teman-teman yang mengajak saya berobat, terutama si Sufianti mengajak saya ke China, ke Guangzhou. Jadi saya mau cerita dulu di awal. Awalnya itu saya sering sekali, mungkin Bro dan Sis tahu ya, kalau mau saya mulai sharing, terus kemudian sering cerita kalau saya itu sakit tenggorokan, batuk, pilek, sember, kemudian suaranya hilang. Dan di awal sekitar Desember itu bermula batuk, Desember 2024. Jadi saya cerita ini untuk pengalaman, supaya Bro dan Sis yang mungkin tahu siapa keluarga atau mengalami sendiri itu bisa berbagi ya, jangan keluarga atau temannya. Jadi pada saat saya batuk-batuk itu, selamat malam Sislin, Sukihontu juga. Jadi pada saat saya batuk-batuk itu, saya ke dokter bilang alergi. Dan di awal tahun 2025 di Januari, kalau saya tidak salah ingat, saya ke dokter dan diminta ronsen, ternyata saya ada sinusitis. Nah di situ dokter bilang ya, karena kamu banyak alergi, jadi alergi itu numpuk di seputar hidung. Nah ini Bro dan Sis, kalau orang-orang yang alergi, kemudian kena sinus, kemudian suaranya sering serak, batuk pilek, kemudian juga hilang suara, itu sebetulnya sudah tanda-tanda yang namanya singer's nodule di vocal cord. Nah, jadi di pita suara. Nah itu yang terjadi kepada saya sama sekali tidak tahu. Jadi mungkin Bro dan Sis sering melihat ya postingan saya itu, batuk, pilek, atau hilang suara, nggak bisa sharing di cinta. Nah itu terjadi di awal-awal, jadi dia jadi benjolan di pita suara. Dan itu akhirnya karena saya sering batuk, di awal April 2024 saya batuk berdarah. Jadi pada saat batuk berdarah itu, dokter Gunawan di Rumah Sakit Medistra menyarankan saya opnam, karena takutnya dari paru-paru atau dari mana. Jadinya saya opnam di Rumah Sakit Medistra dengan perawatan dokter Gunawan. Beliau itu dokter yang sangat luar biasa empatinya, kebaikannya. Beliau sudah menjadi dokter keluarga kami cukup lama, dari sebelum pandemi, sebelum beliau pergi ke Australia waktu itu mengambil spesialisnya. Akhirnya saya dirawat dan kemudian diperiksa ke THT. Di THT lah ditemukan, kan masuk alat ya Bro Sis ya, masuk alat ke dalam tenggorokan gitu, lewat hidung, masuk ke dalam, ternyata di situ ketemu ada benjolan di pita suara. Dokter THT-nya bilang ini harusnya dibuang katanya.
karena ini bisa mengganggu. Coba jangan bicara 2 minggu, sama sekali stop bicara. Waduh, pada saat itu klien sudah banyak yang menunggu, mengantri, kemudian juga sharing dhamma di mana-mana. Ya terpaksa semuanya saya tolak, termasuk dengan berat hati waktu Waisak lalu. Seharusnya saya sharing dhamma bersama Yang Mulia Bante Sukemo di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya. Terpaksa saya batalkan karena saya tidak boleh bicara. Dengan keadaan seperti benjolan itu, harus puasa bicara. Jadi setelah saya dirawat, kemudian dokter Gunawan bilang, kayaknya saya nggak puas deh. Coba kita periksa dengan dokter paru-paru ya. Jadi di-refer lah ke dokter Martin, Prof. Martin. Nah, waktu itu Prof. Martin melakukan bronkoskopi dan lain-lain. Ternyata pada saat beliau bronkoskopi, jadi ditemukan alatnya itu tidak bisa masuk ke dalam paru-paru kanan saya. Dan setelah di MRI dan segala macam, kelihatan ada benjolan di paru-paru kanan di luar, tapi bukan di dalam. Cuma karena dia menekan ke paru-paru kanan bawah, jadi misalnya ini benjolan, ini dinding paru-paru. Nah ini dia nempel di luar, menekan ke dalam, sehingga pada saat alat mau masuk nggak bisa. Wah, ini beliau pembersihan segala macam karena katanya kotor sekali paru-paru saya itu. Jadi setelah selesai bronkoskopi memang nafasnya enak dan ringan dan enteng sekali. Nafasnya bisa panjang dan dalam. Kemudian setelah itu, jadi saya udah belum ketahuan ya itu apa nih. Takutnya kan mereka curiga kalau ada benjolan itu takutnya cancer. Kemudian saya pergi, diajak sama si Sufi ke Guangzhou untuk berobat. Bertemu dengan dokter paru-paru di sana, dan dokter di sana itu ngasih obatnya itu tidak berani sekaligus banyak. Jadi dikasih paling banyak itu waktu itu cuma untuk 1 minggu obat Cina rebusan, sampai kita beli pancinya gitu, panci listrik buat ngerebus obat. Jadi saya minum obat Cina, saya juga minum obat dari dokter paru. Saya waktu itu belum ke dokter THT waktu di Guangzhou yang pertama. Lalu kemudian si Sufi bilang, Sis Brenda ini kurang piknik katanya. Jadi kita jalan-jalan di sana di Guangzhou itu, saya dibawa ke wihara-wihara untuk sembahyang, dibawa makan enak gitu ya, brosis ya. Jadi tetapi dipesan oleh dokter di sana juga saya ada ke dokter TCM. Dan di sana ini dokter paru-paru yang mengobati saya ini juga di rumah sakit TCM di Guangzhou. Waktu di Tamai, dokternya bilang badan saya ini lembab. Kalau pengobatan Cina itu kan ada yin yang ya. Badan saya itu terlalu dingin, terlalu kuat di yin-nya. Yang-nya kurang. Mungkin suka makan buah katanya. Dan atau makan makanan dari kulkas. Dan iya betul, dokternya tahu ya. Jadi saya memang biasa pagi itu dulu suka makan buah, apa saja buah. Nah itu ternyata terlalu dingin buat badan saya. Yogurt, itu pun keju waktu itu nggak boleh makan daging sapi, daging babi, bebek. Pantangannya banyak sekali. Sayur-sayuran juga waktu itu nggak boleh. Jadi karena saya mau sembuh, dan saya juga di Guangzhou itu di treatment dengan pengobatan Cina yang namanya Aicao. Jadi dia dari rumput-rumputan dipanasin gitu, dipijit, waktu dikerok itu merahnya luar biasa karena angin katanya. Jadi yang unik itu sebetulnya si Sufi sudah beli tiket. Untungnya sebelum saya masuk rumah sakit saya sudah apply visa. Jadi keluar rumah sakit hari Minggu jam 5 sore, berangkat ke Guangzhou itu Senin pagi. Saya dijemput 4:30 pagi sama si Sufi. Jadi lalu beliau
meminta sekretarisnya untuk membuat appointment dengan dokter TCM, dengan dokter di rumah sakit, dengan rumah sakit TCM. Jadi semua pengobatan saya ikuti dan membaik setelah minum obat ramuan itu, ramuan dari dokter paru. Kemudian kebetulan di 5 Mei itu saya ke Guangzhou kurang lebih 1 minggu waktu yang pertama. Kemudian saya pulang masih nggak bisa kerja karena masih batuk. Dan dokter bilang waktu di Guangzhou jangan bicara 3 minggu. Wah berat banget gitu ya. Kemana-mana nggak boleh ngomong, kemana-mana waktu itu saya nulis surat atau tulis di WA gitu. Akhirnya tanggal 5 Mei saya pergi ke Penang. Kebetulan, sebetulnya nggak rencana ke Penang. Kebetulan, keponakan saya mau mengajak cici saya yang paling besar itu check up di Penang. Jadi saya sekalian mumpung ada temennya, padahal rumah sakitnya beda. Mereka di rumah sakit, aduh kok jadi ngeblank nih. Mereka rumah sakit apartemen sewaan kita itu tepat di sebelah rumah sakit, cukup terkenal, tapi saya lagi ngeblank. Jadi mereka pergi ke rumah sakit itu, saya tidak ke sana. Sewaktu dari Jakarta saya mendapatkan referensi dari 5 orang di Indonesia untuk pergi ketemu dengan Dokter Dato Lim di rumah sakit Lo Guan Lai. Jadi pergilah saya ke rumah sakit Lo Guan Lai, di situ ketemu dengan dokternya dan kembali dites, dicek. Oh iya benar ada benjolan dan dia betul-betul kasih lihat videonya. Jadi alat itu dimasukkan lewat hidung, masuk ke dalam, kemudian dilihat di sebelah kanan ini ada benjolan lumayan nampak terlihat cukup besar ya. Dan dikasih obat-obatan dari Penang, dokter Penang. Kemudian dikasih obat semprot di hidung yang kalau saya bermasalah lagi, saya terus-menerus pakai obat itu, disarankan 3 bulan kembali. Terus saya bilang, waktu itu bulan 5, saya bilang saya sebetulnya sudah beli tiket. Waktu itu ada tiket murah dari SQ Travel Fair dari bulan Februari. Saya sudah beli tiket mau ke Penang, mau ajak mami saya check up sebetulnya. Dan sayanya ikut. Jadi kami itu pergi bersama-sama dengan cici saya satu, keponakan saya dan keluarganya. Dan di sana saya pergi lagi ke Penang, jadi udah kedua kali. Tapi sebelum ke Penang di bulan Juli, saya itu ada pergi lagi 1 kali ke Guangzhou, di mana dokter paru-paru mengatakan, oh kalau ini sudah bagus, tidak perlu kembali lagi ke saya. Jadi setelah saya pulang dari Penang yang pertama, jadi saya 2 kali ke Guangzhou, 2 kali ke Penang. Setelah saya pulang dari Penang yang pertama, saya disarankan sama dokter untuk PET scan. PET scan itu bro dan sis, itu adalah dimasukkan radiasi ke dalam badan untuk pengecekan apakah benjolan itu beresiko terhadap kanker. Jadi kalau ada kanker mereka bisa temukan. Waktu itu saya masuk, jadi disarankan jangan ketemu orang karena radiasi itu bisa kena orang yang datang. Jadi keluarga pun saya tidak sarankan. Saya inap di Medistra itu 2 malam kalau saya tidak salah ingat, 2 malam atau 3 malam. Dan diperiksa ternyata bersyukur bukan kanker. Jadi benjolan yang ada di paru-paru itu memang ternyata ada orang yang mempunyai badannya itu mempunyai kecenderungan untuk jadi benjolan yang walaupun tidak berbahaya, tetapi kalau sudah ada memang harus dicek. Pada saat saya pergi ke Guangzhou kedua, saya bawa semua hasil PET scan. Dokternya kan pinter di sana itu bisa translate ya, mereka pakai apalah. Jadi mereka translate, oh ini udah nggak apa-apa, kamu nggak usah balik lagi ke saya, ini kamu paru-parunya udah bagus, nggak ada apa-apa. Tapi dia sarankan, coba kamu pergi ketemu teman saya yang dokter THT. Jadi itu adalah rumah sakit TCM. Jadi saya pergilah ke rumah sakit TCM di Guangzhou itu, ketemu dengan dokternya
yang luar biasa murah. Saya tidak menyangka, cuma 35 yuan, artinya cuma 100.000. Itu rumah sakit pemerintah. Obatnya cuma dikasih 2 macam, bro dan sis, dan mereka tidak boleh sekali lagi memberikan obat terlalu banyak, khawatir disalahgunakan. Jadi yang dokter THT di rumah sakit TCM berikan ini adalah obat hisap dengan obat minum, obat Cina. Dan ternyata lumayan sudah enak walaupun suara saya masih serak. Jadi pergi ke Guangzhou kali yang kedua, saya baru ketemu dengan dokter THT ini yang akhirnya dokternya bersedia tanpa saya harus pergi lagi berobat, diminta untuk membuka resep lagi dan diizinkan. Nah, beruntung jadi saya sekarang nih isap obat ini. Jadi ini kembali meminta bantuan si Sufi dan sekretarisnya untuk pergi ke rumah sakit nebus obat. Obatnya juga nggak mahal, nggak sampai 1 juta ya. Jadi pengobatan ini saya lakukan. Apakah panik? Tidak. Pada saat diminta PET scan, apakah takut? Tidak. Kenapa? Saya pikir saya rasanya bukan merasa cancer. Kenapa? Kalau itu cancer, walaupun benjolannya keras, maka berat badan pasti mengecil, mengurus. Sedangkan waktu itu berat badan saya lumayan gemuk gitu, besar ya, sampai saya timbang waktu itu 62, 63. Padahal normal saya itu di 59, 60, 61 paling banyak. Jadi saya merasa itu bukan cancer. Tapi karena dokter bilang itu harus rule out, dan memang hasil itu dibutuhkan oleh dokter TCM waktu di China yang kedua. Dilihat di PET scan dan di sana ternyata mengerikan juga ya sebetulnya kalau yang bro dan sis pernah PET scan. Dalam artian begini mengerikannya. Kita itu nggak boleh ketemu keluarga setelah selesai prosedur. Pada saat prosedur dikasih lewat infus itu obatnya, orang yang memberikan obat itu pun pakai penghalang supaya tidak terkena dari radiasi. Dan radiasi, saya sangat bersyukur ya waktu itu di rumah sakit Medistra tidak ada bagian untuk PET scan, jadi saya dikirim ke rumah sakit Gading Pluit. Saya masuk hari ini, besok sudah bisa. Jadi mereka pada bilang, kok ibu beruntung sekali, biasanya orang tuh mesti nunggu berhari-hari. Dan sebelum saya diminta PET scan, dokter dari rumah sakit Gading Pluit itu telepon ke saya. Apa sih ciri-cirinya? Beliau bertanya cukup detail ya. Pernah PET scan atau apakah ada alergi, dan memang saya banyak alergi obat dan lain sebagainya. Akhirnya baik Bu, besok pagi, nah nanti malam puasa ya, kalau supaya besok bisa PET scan, bisa tindakan. Jadi ya sudah, saya puasa malam itu dan tindakan ya di rumah sakit setengah hari lah, di rumah sakit Gading Pluit untuk PET scan kurang lebih setengah hari. Berangkat jam 8:30 dari Medistra, kembali lagi ke Medistra itu jam 5 sore. Istirahat lagi di rumah sakit 1 malam, kebesokannya saya sudah boleh pulang. Hasil PET scan menunjukkan bukan CA, bukan cancer, tapi hanya benjolan. Dan sebaiknya disarankan saya itu untuk pengecekan berkala. Jadi dengan dokter paru ya saya masih pengecekan berkala. Dokter paru, Dokter Martin di rumah sakit Medistra, dan dokternya itu baik. Segala jenis tes beliau lakukan untuk rule out macam-macam supaya tidak kalau kita sudah tahu di awal kan lebih cepat diobati. Nah itu yang terjadi, dan sudah nyaman. Pergi ke 2 kali ke Guangzhou, pergi 2 kali ke Penang. Itu waktu kedua kali ke Penang ternyata masuk lagi alat dan sudah mengecil tumornya yang di pita suara. Jadi kalau bro dan sis mengalami serak, kemudian batuk yang tidak sembuh, itu biasanya memang bisa jadi dari sinus, dari alergi.
Dan waktu saya bertanya sama dokter, kan dikasih lagi obat semprot di Mista sama dokter di Pineng. Sampai kapan dok? Saya harus pakai obat ini sampai udara Jakarta bersih. Itu jawaban dokternya yang menurut saya sangat menyedihkan ya, karena udara di Jakarta kan bro dan sis tahu ya kotornya seperti apa, polusinya gitu. Dan akhirnya pada saat di awal Juli dengan suara serak, saya harus pergi ke Amerika untuk TWIM conference. Jadi para orang-orang yang mengetuai pengajaran TWIM dari banyak negara itu berkumpul di sana. Kita berbagi pengalaman, kemudian juga mendengarkan input-input dan lain sebagainya. Yang akhirnya di situ saya pada saat habis selesai presentasi keadaan Damasuka Indonesia, ada satu TWIMer dari Colorado. Jadi beliau ini adalah ternyata seorang craniosacral terapis, massage terapis. Dia bilang, Brenda, saya mau memberikan kamu satu hadiah, kamu tidak usah bayar, tapi saya pengen bantu kamu. Dan dia cuma pegang, dia tidak mijit, dia cuma pegang, dia salurkan energi positif. Suara saya besokannya itu sudah seperti ini bro dan sis. Padahal aslinya pada saat saya presentasi itu masih serak. Sayangnya beliau jauh banget di Colorado. Jadi ya cukup coba sekali treatment. Dan bila bro dan sis punya masalah hilang suara, nah ini ada satu lagi treatment. Waktu itu saya sudah dikasih tahu ada seorang biku, beliau ini Bante Kusala, untuk bro dan sis yang kenal dengan beliau. Bante Kusala ini menyarankan, Brenda coba makan green olive, olive hijau. Jadi buah kana olive itu yang hijau, yang di jar, makan itu katanya sehari 3. Oh iya bro dan sis, saya juga di Cina itu saya menemukan garam. Garam ini dibakar 9 kali. Garam ini untuk dihisap, ini untuk mungkin membuang terlalu banyak lendir ya. Jadi kalau saya lagi banyak bicara dengan klien, saya jadinya masukkan garam ini dan banyak minum tentunya. Jadi kalau orang seperti saya ini, kita harus banyak minum supaya lembab tenggorokannya. Nah, kemudian pulang dari Amerika ke Pineng udah oke, udah mengecil. Akhirnya akhir Juli, minggu terakhir Juli saya baru praktek full. Itu pun nggak berani banyak lagi karena harus membatasi, harus tahu diri. Saya baca-baca di Google, apa sih penyebab benjolan ini? Ternyata itu untuk orang-orang yang menggunakan suara terlalu banyak, minum alkohol. Saya untungnya tidak minum alkohol. Orang-orang yang merokok, saya tidak merokok. Orang-orang yang terpapar rokok itu bisa ada bermasalah. Kemudian juga terlalu tinggi atau terlalu rendah suaranya. Suara saya ini cenderung rendah. Dan itu mungkin membuat tension, ketegangan di seputar pita suara. Ada satu brother dari TWIM juga, Bro Seci, menyarankan, Sis Brand, coba ikut vocal training. Jadi segala jenis treatment saya lakukan. Vocal training katanya, itu supaya bisa latihan bicara lewat diafragma di perut. Saya cari-cari tahu bro dan sis, ternyata ketemu dengan satu voice trainer. Nanti kalau ada yang bro dan sis butuh informasinya, saya akan berikan informasinya. Saya mengambil paket yang 4 kali, tapi 3 kali sudah oke. Jadi saya diajarkan untuk melatih bicara lewat perut. Jadi tidak boleh dari dada, ya. Nafasnya itu keluar masuknya dari perut. Nah itu. Untungnya dulu saya pernah latihan meditasi
dengan perut. Jadi saya cukup bisa mengikuti. Cuman di awal-awal napas saya pendek karena tidak dilatih. Nah, harusnya misalnya 10 hitungan atau 30 hitungan saya cuman baru bisa 7 atau 8 misalnya. Jadi memang kurang sekali. Nah, jadi yang begini ini ternyata saya baca-baca lagi di Google, bro dan sis. Orang-orang yang sudah terlalu lama menggunakan suara, trainer, guru yang mengajar kan harus ngomong, itu terkondisi bisa kena nodul di vocal cord. Dan waktu saya di Penang, saya ketemu dengan kebanyakan pasien di sana itu di rumah sakit sana, mau baik di Island, mau Gleneagles, cici saya itu di Gleneagles. Saya belum pernah berobat di Gleneagles. Saya di Lo Guan Lai. Jadi pasien-pasien di Lo Guan Lai di Island itu 90-an lebih persen itu orang Indonesia. Dan dokternya waktu saya ngobrol-ngobrol dengan sesama pasien, ada seorang bapak. Dia sudah melakukan operasi 2 kali, bro dan sis. Jadi kalau untuk membuang benjolan itu. Jadi sebetulnya saya memang tidak mau buang benjolan itu. Kenapa? Resiko. Gimana kalau misalnya suara saya jadi hilang sama sekali. Tapi itu terjadi sama si bapak ini. Jadi suaranya setelah dioperasi itu memang hilang untuk 2 minggu atau 3 minggu, saya tidak ingat. Kemudian dia kerja lagi, dia adalah seorang trainer, dia memberikan training di perusahaan-perusahaan, jadi lagi. Nah, operasi lagi yang kedua kali. Jadi pada saat kita ketemu itu beliau sudah operasi yang kedua. Nah, dokter di Cina, dokter-dokter TCM itu mengatakan sebetulnya prosedur itu sangat umum karena 50% lebih orang itu ada nodul di pita suara. Kalau yang sering hilang suara, yang suaranya serak, itu sudah ada nodul katanya. Dan mau dibuang boleh, nggak dibuang ya nggak apa. Dokter TCM di Cina bilang begitu. Nah, akhirnya saya memang memutuskan saya tidak mau buang itu. Dan untungnya memang saya tidak lakukan operasi buang nodul itu. Karena ya itu, saya khawatir nanti suaranya jadi hilang atau jadi mengecil. Karena itu yang terjadi kepada bapak-bapak yang trainer tadi yang saya sesama pasien di Dato Lim di rumah sakit Lo Guan Lai itu. Dan memang saya dari awal saya sudah putuskan saya tidak mau operasi, cuma minum obat, pakai obat disemprot, kemudian ya udah ketemu obat-obatan yang cocok, yang sekarang udah sehat banget. Jadi bro dan sis mungkin memperhatikan suara saya sudah kembali cukup normal. Kalau yang dulunya serak gitu ya, sampai batuk-batuk dan lain sebagainya, sekarang sudah oke. Jadi itu yang terjadi. Nah, saya juga mau mengajak seandainya bro dan sis punya alergi debu, sebaiknya cuci hidung atau alergi apapun. Di sinus kita ini menyimpan banyak bakteri-bakteri dan lain sebagainya. Jadi kalau lagi flu, cuci hidung itu cuma dengan air garam saja sebetulnya. Tapi kalau nggak mau repot, beli aja yang buat infus itu loh bro dan sis. Jadi itu yang buat infus kan biasanya dimasukin obat dan dimasukkan cairan. Nah, cairan itu yang kita pakai untuk cuci hidung. Cuci hidung ini saya lakukan disarankan oleh dokter saya, Dokter Gunawan. Kemudian masih saya lakukan apalagi kalau saya habis naik pesawat misalnya, atau habis dari ketemu banyak orang, habis dari keramaian. Itu kan seringkali bisa ada virus atau bakteri, atau kita nggak perlu takut, hanya perlu bersihkan saja. Dan itu saya sudah lakukan sejak mungkin Februari atau Maret pada saat saya belum masuk rumah sakit. Jadi itu yang terjadi bro dan sis. Sebetulnya biasanya cinta itu saya baca suta, cuman hari ini saya tidak baca suta karena saya mau cerita tentang pengalaman saya ini. Nah,
dengan pengalaman-pengalaman ini, Bro dan Sis boleh mengambil benang merahnya bahwa kita seringkali lupa, take it for granted, menganggap apa yang ada di diri kita pasti selalu ada, selalu oke, selalu available, selalu ada buat kita. Dan ternyata pada saat itu sudah aus, pita suara ini jadi aus. Kalau saya aus dalam arti terlalu banyak dipakai itu ya Bro Sis ya. Jadi ya karena sudah berusia sayanya, sudah hampir 60. Makanya kenapa ini semua bisa terjadi. Dan ada juga orang-orang yang punya masalah dengan asam lambung, GERD gitu, chronic acid reflux. Jadi orang-orang yang suka mudah stres. Untungnya saya tidak ada GERD. Jadi itu seraknya saya ini murni karena saya terlalu banyak bicara. Makanya absen selama 4 bulan. Jadi hampir 4 bulan pula saya tidak bekerja. Beruntung saya waktu itu masih ada tabungan, bisa pergi berobat, dan juga suami bantu, teman-teman di Yayasan Dhamma Sukha Indonesia bantu. Jadi saya bisa berobat dan akhirnya ya sembuh sampai sekarang. Cuma sekarang memang saya masih membatasi ketemu dengan klien hanya 1, maksimum 2. Cuman ambil 1 minggu itu sekali untuk 2 orang. Karena harus tahu diri ya, sudah berusia, ini mulai bermasalah. Jadi terima kasih sebesar-besarnya kepada semua Bro dan Sis yang sudah sangat peduli kepada saya, yang sudah memberikan, ada yang kirim kapsul, lupa namanya. Kapsul itu untuk supaya benjolan-benjolan di badan ini mengecil. Jadi apa ya namanya, saya minumnya sehari cuma sekali. Itu diberi kapsul, itu pahit kalau tidak dimasukkan ke dalam kapsul. Jadi bubuk. Bukan kenikir, apa namanya? Saya lupa, kenikir mungkin ya. Jadi saya lupa itu. Nah itu yang saya minum, dikirim oleh salah satu twimmer juga, disarankan untuk minum itu. Jadi dan juga saya tidak boleh makan yang terlalu panas, makan yang terlalu dingin. Nah sekarang hangat-hangat saja, hangat-hangat kuku seperti itu. Dan minumnya pun minum minuman yang tidak membuat tenggorokan saya bereaksi, supaya pita suara saya tidak terganggu lagi itu. Jadi itu yang saya lakukan Bro dan Sis untuk penyembuhan dari vocal cord ini. Waktu diperiksa kedua kali oleh Dr. THT di Pineng itu masih ada sedikit, tetapi sudah jauh mengecil daripada waktu dites pertama kali di bulan Mei. Bulan Juli kemarin, 2 bulan setelah itu, setelah banyak makan obat Cina, minum obat Cina, menghisap obat Cina ini, isap garam dan lain sebagainya, akhirnya ya sudah mengecil jauh. Dan dia bilang nggak perlu kembali kecuali masalah lagi. Dan saya rasa saya sudah dibekali oleh banyak obat-obatan dari Guangzhou, hisap, obat minum, garam juga. Oh iya, saya punya di sana waktu treatment di Guangzhou, saya ada beli bantalan garam. Jadi itu isinya dari garam. Dan saya coba, enak sekali di badan gitu ya, kan badan saya tuh lembab. Jadi saya beli bantalan, saya lupa nggak bawa contohnya, dan itu saya pikir bagus sekali kalau ada orang yang butuh, itu bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di punggung, ditaruh di perut kalau perutnya lagi nggak nyaman. Jadi saya punya bantal garam itu yang saya pakai. Juga aitao, jadi yang dipanasin itu dari Guangzhou itu saya pakai. Nah
Kalau bro dan sis tertarik, mungkin saya bisa minta bantuan untuk dikirim ke saya, nanti saya kirim lagi. Itu dari China, di Indonesia belum ada bantal garam seperti itu. Jadi pengalaman ini membuat ya saya jadi lebih sering merenung, lebih sering punya waktu untuk diri sendiri, bermeditasi, dan itu ternyata sangat bagus ya bro sis ya. Jadi setiap hal yang kita anggap itu musibah, ternyata itu adalah satu hal buat saya, walaupun badan sakit tapi di pikiran tidak sakit, tidak takut. Kenapa ya, kalau memang harus terjadi sesuatu pada saya ya sudah. Tapi saya waktu itu yakin sebelum PET scan ini bukan cancer. Jadi beruntung memang bukan cancer, yang baik yang ada di paru-paru kanan bawah maupun yang ada di tenggorokan. Dan kalau kita baca dari Google, itu pun voice nodule ini kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya singer's nodule, vocal cord nodule. Jadi penyanyi-penyanyi itu juga bisa punya bermasalah dengan benjolan itu di pita suara. Dan ya itulah yang terjadi, ada resiko dari setiap pekerjaan. Itu yang si Sufi bilang kepada saya, dan itu betul sekali, resiko saya ya terlalu banyak. Sis Linda Anggraini, bantalnya mau beli ya. Oke, Sis Linda nanti tolong japri ke saya ya, alamatnya nanti kalau sudah ada ya saya tinggal kirim. Bantal garam ini lumayan cukup, buat saya itu bagus sekali. Jadi colokannya itu ya memang masih colokan Cina. Nanti saya beli dulu sekalian supaya orang yang mau beli bantal ini nggak repot sambil saya menunggu kiriman. Kemudian supaya nanti bisa tinggal nyolok aja. Yang biasanya saya gunakan itu antara 30 sampai 45 menit. Jadi dia tuh settingannya 30, 45, 60, 90. Saya nggak pernah pakai yang 1 jam atau 90 menit. Yang saya pakai maksimum itu 45 menit, udah hangat sekali, badannya enak gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya hitung dulu ya sis, kira-kiranya jatuhnya berapa untuk rupiah. Mungkin dengan ongkir dari Cina ada sekitar satunya 500-an ribu. Dia panjang segini, besar, jadi bisa dilingkarin. Kalau mau itu saya nggak jualan gituan sebetulnya, cuman karena itu bagus jadi saya pikir sekalian sharing. Saya mungkin bisa kasih tahu apa yang bisa membantu. Jadi nanti kalau bro dan sis juga ada yang kepengen tahu rumah sakit TCM di Guangzhou itu, saya akan kirimkan fotonya karena saya nggak bisa baca bahasa Cina, bahasa Mandarin. Itu namanya dalam bahasa Cina. Jadi nanti saya juga bisa kasih WA saja ke saya atau DM di Instagram ya bro sis ya. Itu yang bisa saya sarankan. Jadi segala macam treatment saya lakukan dan ternyata memang itu bisa menyembuhkan. Karena dalam banyak hal ini kita, yang tadi saya bilang, kita suka take it for granted, menganggap semua yang ada pada diri kita ini selalu bekerja dengan baik. Padahal saya lupa kalau saya itu sudah mulai berusia, udah hampir 60 gitu ya. Sedikit lagi, hampir 60. Jadi lupa gitu sama umur. Kemarin lagi ngobrol dengan satu sahabat di TWIM. Beliau bilang, gara-gara umur sis Bren. Iya juga memang, saya menyadari. Dan jadi lebih mudah lelah, lebih mudah ya mesti tahu diri sendirilah. Dan sekarang mulai kemarin di pertengahan Agustus saya mulai ikut lagi yoga, zumba. Kemudian jadi setiap seminggu beberapa kali itu saya olahraga lagi, karena waktu sakit itu saya vakum sama sekali. Karena rugi juga kalau mau ikut gym, pergi terus. Jadi entah pergi seminggu ke mana, ke Guangzhou seminggu, lagi ke Penang, waktu itu ke Amerika
seminggu juga. Jadinya terlalu banyak bolong. Nah, akhirnya sekarang saya sudah mulai normal kembali. Saya olahraga lagi, makan juga makan sehat. Dalam artian saya menghindari daging-daging babi, daging-daging sapi. Lebih banyak makan ayam gitu ya, daging ayam yang tentunya sudah jadi makanan. Saya tidak pesan ayam hidup. Nah, itu yang jadi menarik sekali melewati masa-masa sakit yang cukup lama itu. Jadi saya membayangkan, wah, saya yang harus waktu istirahat bicara nih bro dan sis. Yang menarik daripada saat saya berhenti tidak bicara sama sekali. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, stop, nggak boleh ngomong. Jadi ada teman-teman SMA saya datang, kita ngobrolnya lewat saya ketik atau saya tulis di buku note gitu. Jadi mereka menjenguk saya ya karena nggak boleh ngomong waktu itu. Jadi disarankan dokter puasa bicara. Hanya itu salah satu, dia bilang salah satu obat yang terbaik supaya pita suara itu tidak terus-menerus bergesek. Nah, apalagi saya belajar menggunakan perut, latihan di perut untuk supaya bisa nafasnya itu lewat perut. Jadi mengurangi nafas dari paru-paru. Kenapa? Karena bisa bergesek. Setiap kita bicara, larynx itu pita suara itu dia akan bersentuhan. Itulah yang menyebabkan jadi benjolan itu. Nah, sejak terkena benjolan itu, saya jadinya sangat-sangat mengurangi bicara dengan orang. Sangat-sangat tidak banyak bersosialisasi. Bukan antisosial, tetapi kalau saya kumpul sama orang kan kita harus ngomong. Sis Lily bilang ikutin peraturan praktek Noble Silent di Bali Retreat. Bener banget Sis Lily. Jadi saya lebih banyak Noble Silent. Di rumah pun sama mami, walaupun physically saya ada sama beliau di kamar, temenin beliau sambil pakai bantal garam itu, sambil pakai kursi dari Ai Chow yang dari si Sufi. Dengan treatment ini, tapi saya tidak bicara, hanya bicara kalau perlu. Demikian pula dengan suami. Scott itu paham, jadi udah ngerti kalau saya itu harus tidak boleh terlalu banyak bicara, dan itu sangat menyenangkan ternyata bro dan sis. Tidak banyak bicara itu karena ya seperti bro dan sis paham ya. Sekarang kita mau menuju ke doa untuk Indonesia. Kenapa itu semua bisa terjadi nih akhir-akhir ini rame gitu? Semua dari postingan-postingan, pembicaraan, ngomelin orang, dikatakan segala macam kata-kata yang tidak baik. Sayangnya mereka tidak mengerti bahwa itu adalah salah satu pelanggaran sila, ngomong-ngomong kata-kata kasar gitu. Nah, jadi walaupun dalam keadaan seperti itu kita berusaha untuk mengerti keadaan. Jadi jangan pamer. Makanya kenapa postingan-postingan saya jarang sekali akhir-akhir ini posting. Kenapa? Karena dengan adanya 6.503 follower itu nanti akan menimbulkan sesuatu yang mungkin kurang berkenan, kurang menyenangkan. Nih sis Brenda kerjanya jalan-jalan melulu apa. Cuman ada satu postingan yang belum sempat saya upload, yaitu keadaan di Center Damasuka di Amerika. Itu sangat menarik untuk bro dan sis yang belajar twin tapi belum pernah ke Missouri. Itu nanti akan saya posting, tapi sudah pulang 2 bulan, saya rasanya masih belum terpanggil untuk posting itu, tapi itu adalah satu janji. Minggu lalu saya pergi ke Jawa, bertemu dengan Yang Mulia Bante Panyawaro. Beliau juga beruntung nih kita nggak janjian, berangkat dari Jakarta
Kita berangkat dari rumah jam 2-an, naik pesawat 4.50, tiba di Jogja, YIA itu jam 6 pagi. Berangkat ke Mendut, keburu untuk dana makan pagi dan bersyukur ketemu dengan Yang Mulia Bante Panyawaro Mahatera. Saya bilang, saya cerita dengan pengalaman saya. Saya bilang, Bante, saya bawa garam sedikit. Saya mau coba Bante cocok atau enggak. Kalau cocok nanti saya pesan lagi dari China. Nanti saya kirim 1 botol yang besar. Jadi waktu itu saya kasih paling cuma 2 segini ukurannya. Dan saya dapat kabar ternyata beliau cocok. Jadi saya sudah kirim berapa hari yang lalu ke beliau garam itu. Jadi pada saat itu pun ternyata berkah luar biasa yang kami berenam dapatkan. Katanya hari itu kami datang hari Jumat lalu, Jumat tanggal berapa itu, di bulan Agustus akhir, 22. Kemudian tanggal 23-nya kami ke Borobudur, bisa jam 7 pagi. Kalau yang mau ke Borobudur, Bro dan Sis, bisa menghubungi saya, nanti saya kasih kontaknya Bro Utomo. Beliau adalah yang menyelenggarakan bisa masuk ke Candi Borobudur pagi-pagi untuk puja, untuk meditasi. Jadi kami diizinkan sampai jam 9 pagi, itu nggak ada orang sama sekali. Cuma kami saja, kami berlima, karena Mami nggak ikut naik ke Candi. Mami hanya pradaksina di bawah. Jadi kami berlima bisa puja di atas, di Candi, dan juga bisa meditasi di sana sampai sebelum jam 9 kurang. Kami sempat foto, kemudian begitu kami turun, orang-orang sudah mulai naik. Jadi kemudian Bante Panyawaro itu memberikan kami liontin. Liontin itu dibuat pada saat 10 tahun yang lalu, kata beliau. Dan hari itu sama Nera lagi bersih-bersih ketemu. Jadi betul-betul berkah utama, berkah mulia yang kami dapatkan. Nah di hari Minggu lalu ada upacara Abhiseka Buddha yang didanakan si Sufi kepada tempat meditasi Santigosa di Salatiga. Tempatnya bagus sekali, saya juga ikut berdana rupang di sana, dan bentuk rupang yang saya danakan itu bentuknya seperti Buddha rupang yang ada di India, yaitu di Mahavihara. Jadi bagus sekali bentuknya itu. Nah, begitu pengalaman saya. Jadi sekarang saya mungkin Bro dan Sis kalau ada yang mau tanya boleh, tapi saya mau kita semua ini orang-orang di Indonesia atau dimanapun berada, janganlah kita pamer lewat sosmed. Apalagi orang-orang di pemerintahan ya. Karena apa yang terjadi kepada orang-orang itu hasil dari mereka bicara tanpa dipikirkan, sehingga kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat itulah yang mereka terima pada akhirnya. Walaupun saya setuju misalnya untuk orang-orang itu demo, karena kita semua dipajakin segala hal. Memang berat sekali, tetapi bukan berarti mereka boleh anarkis, bukan berarti mereka boleh menjarah, bukan berarti mereka boleh membakar-bakar. Yang dibakar itu kan uang kita juga, uang pajak kita, Bro dan Sis. Jadi sayang, uang kita udah bayar pajak ke pemerintah, uang itu yang sudah jadi bangunan dibakar pula, nanti bangunnya pakai uang lagi dari kita, uang pajak kita. Aduh, saya sedih sekali melihat tempat-tempat umum itu dirusak, dibakar. Dan orang-orang yang menjara itu semoga sadar, janganlah mengambil barang-barang yang bukan punya kita, bukan hak kita untuk mengambil barang-barang orang, walaupun itu ada di depan mata. Kalau kita menjaga sila, Bro dan Sis, sekali lagi, saya seringkali mengajak orang-orang, marilah kita menjaga sila atau kemoralan kita, supaya kita aman.
Karena sila itu adalah pagar kita nyaman kemanapun kita pergi. Orang-orang mungkin ada yang ketakutan pergi lari ke luar negeri. Saya bilang kemanapun kalau itu bukan bagian kita nggak akan kena. Tapi kalau itu memang bagian kita memang akan terkena dari dampak apapun. Mungkin saja kalau seperti yang terjadi kepada orang yang terlindas itu, supaya kenapa bisa terjadi di antara sekian banyak? Ya karena bisa saja dia lagi apes di situ, bisa juga dia itu terkena hasil dari perbuatan karma masa lampau dia, kita tidak tahu. Tetapi yang bisa kita lakukan, jangan ikut-ikutan ya bro dan sis, jangan ikut-ikutan mencela, jangan ikut-ikutan kita menjarah, jangan ikut-ikutan mengata-ngatai orang-orang. Karena apa? Itu akan kembali lagi nanti kepada kita. Jadi hari ini saya mau ngajak bro dan sis untuk berdoa untuk Indonesia, pray for Indonesia safety, supaya siapapun yang mendengarkan rekaman atau live secara langsung ini bisa memberikannya kepada orang-orang yang ada di luar sana yang ikut demo untuk damai. Karena kita mau menyuarakan, kita punya aspirasi sebagai rakyat, tapi jangan merusak, jangan menjarah, jangan membakar. Karena itu ada hubungannya dengan pelanggaran sila. Demikian yang mau saya sharing supaya bro dan sis pikirannya tenang, hatinya adem, pikirannya adem, bahkan mungkin kita bisa membantu orang-orang di pemerintahan dengan energi-energi cinta kasih yang positif seperti itu. Energi cinta kasih, welas asih, tenang seimbang bisa kita pancarkan supaya keadaan Indonesia, negara kita yang kita sayangi ini bisa kondusif lagi, aman lagi, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi semoga saja pesan ini bisa sampai kepada siapapun yang berkenan mendengar. Karena ingat, karma itu sangat adil, karma itu tidak tertukar. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kita berbuat baik, hasilnya kita mendapatkan kebaikan. Kita berbuat buruk, hasilnya kita juga yang mendapatkan keburukan. Jadi sekarang saya mau mengajak bro dan sis, setiap hari usahakan dalam minggu ini waktunya bebas sesuai dengan kondisi masing-masing. Bro dan sis bisa memancarkan cinta kasih kepada alam semesta, terutama di negara kita di Indonesia ini. Jadi kita pancarkan energi cinta kasih itu ke semua makhluk, semua alam semesta tanpa batas. Yang belum belajar silakan berhubungan dengan Yayasan Dhamasuka Indonesia untuk belajar online retreat. Tapi yang sudah bisa memancarkan cinta kasih, silakan lakukan cinta kasih, welas asih, tenang seimbang. Karena negara kita ini butuh ketenang seimbangan yang sangat kuat. Semua orang khawatirnya terpengaruh. Kita mendengarkan perintah dari Bapak Presiden kita bahwa beliau itu memberikan memberikan perintah kepada TNI untuk ya dilakukan tindakan-tindakan yang memang kalau itu anarkis. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan pancaran cinta kasih dan welas asih juga tenang seimbang, maka negara ini, pemerintahan kita ini semuanya tenang dan damai. Sehingga tidak lagi terjadi jarah-jarahan, bakar-bakaran, rampas-rampasan, merusak kepentingan-kepentingan kita. Busway jangan sampai dirusak, itu Transjakarta, sedih sekali saya ya bro dan sis melihat tinggal jadi hitam-hitam, puing-puing. Kasihan yang membersihkan jalannya, itu mereka harus sapu berapa banyak itu sampah, kotoran-kotoran di sana. Jadi mari kita setiap selesai, kenapa saya minta bro dan sis
melakukan energi ini bersama-sama, memancarkan energi ini cinta kasih dan tenang seimbang bersama-sama. Karena ini semua adalah energi kolektif yang bisa mempengaruhi seputar kita. Ya, jadi itu yang bisa saya sarankan. Kalau tidak ada yang mau bertanya atau komentar, mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Semoga Senin depan saya kembali bisa membacakan sutta lagi, sehingga kita bisa kembali ke dalam kenormalan sehari-hari yang sudah kita rasakan. Ya, semoga sharing hari ini bermanfaat bagi bro dan sis dan bisa mendapatkan informasi yang bisa dipetik dari pengalaman saya selama sakit 4 bulan ini. Dan akhir kata, semoga semuanya selalu sehat. Terima kasih juga Sis Lin. Terima kasih Bro Henry Chen, sehat selalu. Iya, sama-sama Bro Henry. Bro Henry, Sis Dian ini juga, Sis Lili Chandra banyak sekali membantu saya dalam proses penyembuhan ini. Saya mengucapkan kangen dan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk energi positif maupun doa dan lain sebagainya. Selamat malam.